Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apakah suara saya di sana kedengaran jelas? Jelas Ustaz. Insya Allah kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Ini kok sedikit banget yang masuk, kan ini kan ada berapa ya? Sekitar di sini itu ada 50-an. Kok yang masuk hanya 12? Ini 11 orang. Mana yang lain teman-teman ya? Ada yang bisa menjawab? Mana yang lain? Coba Hilda, Ika, coba mana yang lain? Tidak tahu Ustaz. Gimana yang keras suaranya dong. Ini menunjukkan bahwasanya antum nih belajar malam ini kurang semangat. Lebih keras suaranya. Tidak tahu Ustaz. Kurang keras. Kayak Dora. Oke. Yang lain tolong hidupkan kamera, jangan matikan kamera ya. Hidupkan kamera, di depan antum itu ada pulpen sama buku. Saya nggak mau tahu. Hidupkan kamera. Nanti di antara antum, kalau yang nggak ngidupin kamera, ana nanti kasih hukuman. Hukumannya apa Ustadz? Hukumannya itu nanti ditanya-tanyain sama ana tentang bahasa Arab. Ya, daripada antum ditanya-tanyain bahasa Arab, lebih baik hidupkan kamera. Intinya yang nggak ngidupin kamera nih, ana tanya-tanyain tentang bahasa Arab. Nggak tahu, awas. Kejem banget, tat. Iyalah. Namanya juga mau pinter bahasa Arab, masa gak ketat teman-teman. Kalau anak oke, hidupin matikan kameranya, tidur semua sambil belajar, jangan ya, yang penting semangat. Di depan antum ada buku sama pulpen ya. Ini Widyasari ini anak jangan ngeliat, jangan kasih atapnya dong ya. Ada yang apa ya, ada yang anggota yang mana itu kan dia itu lagi nyetrika, belajar sambil nyetrika. Anda dikasih lihat setrikanya, kan kurang ajar kan. Anda dikasih lihat setrika. Ada juga Anda tuh dikasih lihat lampu gitu. Wah, gimana gitu. Intinya ayolah kalau mau belajar, hidupkan kamera, di depan antum ada buku sama pulpen. Seperti itu teman-teman. Ini yang lain mana gitu. Oke. Seperti biasa teman-teman ya, ini kelas B gak pernah diajarin saya. Gak pernah ya? Coba saya tanya. Ne'mah Elia, apakah pernah diajarin saya? Gak pernah ya? Yang waktu hari pertama yang pagi itu Ustadz ada. Berarti antum masuk yang Talim Idofi? Iya. Nah. Wah, dari mana Ne'mah Elia? Ana dari Kalimantan Selatan Ustadz. Oh, anti min Kalimantan Al-Janubiyah. Naam. Wal'an aina tata'allamin? Di STIT, sekolah Bil-lughatil Arabiyyah fil jami'ah atau fil jami'ah fil jami'ah al-islamiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Jurusan at-takhassus lughah al-arabiyyah. Nggak tahu Ustadz, jurusan manajemen pendidikan Islam, tapi Ana nggak tahu bahasa Arabnya. Oh, manajemen. Apa manajemen? Nggak tahu Ana manajemen. Ana taunya ekonomi iktisadiyah. At-takhassus al-iqtisad. Gitu. Takhassus al-iqtisad gitu. Jurusan ekonomi seperti itu. Iqtisadun pakai qaf ya. Iqtisadun pakai shad. Iqtisadun itu ekonomi. Kalau sosial Ustadz, ijtima'iyun ya. Al-ulum atau ilmul ijtima'i itu ilmu sosial. Seperti itu. Ilmul ijtima'i itu ilmu sosial. Terus ilmu
Coba anak nanti yang serius, nanti yang nggak ngidupin, antum akan ditanya-tanya bahasa Arab sama anak, rasain. Tapi anak ngambil yang ngidupkan dulu, pertanyaannya gampang-gampang kalau yang ngidupin kamera. Kalau yang nggak ngidupin susah pertanyaannya. Coba anak tanya ke Intan Nuraini. Ada? Ada Ustadz. Min aina anti? Min Banyumas. Min Banyumas. Aina Banyumas? Hal Banyumas mantiqah Jawa? Purwokerto, Jawa Tengah. Oh, Banyumas. Nggih. Oh, naam. Aina ta'allamtil an? Win Syarif Hidayatullah, Jakarta. At-takhassus? Ayu takhassusin? PAI. Walah, PAI. Apakah di sini ada yang kuliah jurusan bahasa Arab? Coba hidupin kamera. Hidupin mikrofon. Siapa di sini yang jurusan PBA? Gak ada ya teman-teman, gak ada yang hidupin kamera. Gak ada yang gak ada yang jurusan bahasa Arab ya. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Intan Nuraini. Intan Nuraini, apa bahasa Arabnya ilmu matematika? Setahunya aja dulu, kalau nggak tahu nanti anak kasih tahu. Apa ilmu matematika? Nggak tahu, Ustadz. Oh, nggak tahu ya. Coba nanti di hari kiamat itu ada hari apa namanya? Yaumul Hisab. Naam. Yaumul Hisab itu hari Hitungan. Berarti kalau ilmu matematika itu ilmul Hisab. Ilmu menghitung, ya. Berarti matematika itu ilmul hisab, ya. Hisab. Ilmul hisab, sinnya panjang. Itu adalah ilmu matematika. Berarti Ustadz, ketika nanti di alam mahsyar, yaumul hisab itu adalah hari matematika. Enggak, teman-teman. Bukan hari matematika. Hari hitungan yang mana amal antum semua nih akan dihitung. Amal baiknya, amal buruknya, seperti itu. Ya. Kalau antum banyak baiknya masuk surga gitu. Yang banyak buruknya masuk neraka. Intinya seperti itu. Yaumul hisab. Terus, Ana mau nanya ke yang matikan kamera. Yang matikan kamera di sini ada al-mar'atus sholihah. Ini namanya mar'atus sholihah. Coba mar'atus sholihah. Mar'atus sholihah. Halo, apakah antum di kamar mandi sekarang? Nggak bisa buka kamera. Halo, Mar'atus sholihah. Ya, Ustadz. Hidupkan kamera. Afwan baru sholat. Oh, sholat. Iya. Nah, hidupkan kamera. Bawa bukunya ya. Ya, Ustadz. Pun Ustadz, Ana terlambat, jangan diulangi lagi. Ya. Hidupkan kamera, Mar'atus sholihah. Oke, Ana mau tanya ke antum. Min aina anti? Jawab pokoknya. Ana pengen nanya bahasa Arab. Ayo. Intinya kalau Ana nanya, jangan matikan mikrofon. Kalau Ana agak selesai menanya, matikan mikrofon seperti itu. Gitu. Ayo, min aina anti? Ana min Jakarta. Min Jakarta. Oh, saya tahu kamu. Oke. Antum yang buat video itu ya, yang tugas, yang mana kalau bikin tugas itu instrumennya bagus-bagus. Ya, tahu saya. Tahu dari tugas antum, tugas bikin video. Ya. Naam, dari Jakarta. Jakarta mana? Ayu wilayatin.
anti taskunin. Masya Allah. Ayu wilayatin anti taskunin. Halo, Mar'a Soleha. Ayu wilayatin anti taskunin. Ya, Ustaz. Ayu wilayatin anti taskunin. Waduh, jaringan kayaknya teman-teman. Oke, sekarang seperti ini aja. Sekarang seperti ini. Pokoknya nanti yang nggak buka kamera, pokoknya awas ya. Awas yang nggak buka kamera. Tapi ada satu orang izin sakit teman-teman ya. Iya. Siapa namanya? Ada satu orang izin sakit. Namanya di sini Kuendra. Dia itu izin sakit. Tapi anak tetap suruh masuk meskipun matikan kamera, meskipun rebahan, belajar sambil rebahan, karena sakit teman-teman. Oke. Sekarang seperti ini teman-teman. Antum pegang pulpennya di atas bukunya, dia jelas lah masuk pulpen di bawah buku. Nah, setelah itu antum catat mufradat al-muhimmah. Ya, mufradat al-muhimmah. Ya, atau mufradat as-su'ubah, ya. Mufradat as-su'ubah atau mufradat al-muhimmah. Matikan mikrofon aja ya. Kalau kamera hidupkan, mikrofon matikan. Ya. Catat mufradat al-muhimmah atau mufradat as-su'ubah. Apa muhimmah? Penting. Intinya sekarang antum itu catat mufradat yang penting atau mufradat yang sulit. Antum catat ya. Antum catat. Ana sekarang uridu an atakallam amamakum jami'an bil lughatil arabiyyah taqriban 4 daqaiq. Saya akan berbicara di depan antum semua pakai bahasa Arab 4 menit. Sekitaran 4 menit saya akan berbicara di depan antum semuanya pakai bahasa Arab. Wa antum tasma'unani ya, wa antum tasma'una kalami, wa antum tasma'una ma alaqaitu lakum, wa antum taktubuna al-mufradat as-su'ubah. Ya. Antum dengarkan baik-baik, kalau ada mufradat dari kalam ana yang sulit atau antum nggak ngerti, nanti tulis, nanti di akhir tanyakan ke ana. Bahasa Arabnya anu apa tad? Ini antum bilang ini tadi. Bahasa Arabnya babun apa tad? Bahasa Arabnya setrika apa Ustad? Ya, bahasa Arabnya apa gitu nanti. Ustad, antum terlalu cepat, jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Intinya ana gak maksa antum nulis banyak. Ana gak maksa antum nulis banyak. Ana hanya nyuruh antum nulis senututnya. Seperti itu. Ya. Nulis senututnya. Kalau gak nutut gak apa-apa. Nulis senututnya. Intinya ana mau bicara cepat, mau bicara pelan, terserah ana teman-teman ya. Itu memang gaya bicara ana. Meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab ya, ana memang orangnya lebih suka santai tapi cepat gitu. Daripada santai tapi pelan, lebih baik santai tapi cepat, tapi lugas tapi tegas, seperti itu. Ana lebih suka seperti itu. Kalau mukalamah ana itu terlalu cepat, ya udah antum nyatet senututnya aja, seperti itu. Nanti di akhir ketika ana sudah mukalamah bahasa Arab, tanya mufradat yang antum sudah catat, seperti itu. Naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Rasulillah wa ala abdi wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Fi hadhihi al-fursa as-sa'ida wa fi hadhihi al-fursa al-mubarakah wa fi hadhihi al-fursa al-ghaliya wa fi hadhihi al-fursa ar-raya wa fi hadhihi al-fursa as-sayyiha wa fi hadhihi al-fursa as-samina. في هذه الفرصة المباركة أريد أن أتكلم أمامكم جميعا عما يتعلق بأهمية اللغة العربية. أكرر لكم مرة ثانية على موضوعنا اليوم، على وهي أهمية اللغة العربية. معاشر الحاضرين الكرام، أسعدكم الله جميعا. نعم، في عصرنا الحاضر هناك لغة متنوعة، هناك لغة ملونة التي وقعت في أيامنا ونحن نعيش في عصرنا الحاضر.
hunaka lughatun mutanawwi'a al-mashhura al-ajnabiyyah ayyuhal ikhwan. Ukarrir lakum marratan sinan ala anna al-lughah al-arabiyyah اللغة المشهورة والأجنبية في هذا العالم متنوعة. نعم عرفنا على أن اللغة الإنجليزية وقعت في مرحلة الأولى من كل اللغات المشهورة في العالم، ولكن في عصرنا الحاضر في أيامنا هذه هناك لغة جديدة أيها الأخوة المشهورة، لغة جديدة المشهورة مسمى بلغة فرنسا. نعرف على أن لغة فرنسا هناك لغة معينة وهناك لغة لحكومة الأشخاص وما إلى غير ذلك. لمن يعرف على هذه اللغة فيستطيع أن يحكم بأن هذه اللغة لغة للدساتير خاصة، للدساتير أو القوانين الموجودة مسمى بلغة الحكمة، بلغة الحكم، هذا مسمى بلغة فرنسا. نعم هناك لغة جديدة أيضا المشهورة. المقصود مني قصدي أنا لكم على أن اللغة الجديدة هذه ليس من اللغة الجديدة، ولكن لغة جديدة في مشهورها أو لغة جديدة في تطورها في العالم. حتى هؤلاء من الناس يستعملون هذه اللغة، وأكثر منهم يستعملون أهل الأرض على هذه اللغة. فيا عباد الله نعرف ونعلم على أن اللغة المشهورة المتنوعة وكذلك الأجنبية في هذه أو في عصرنا الحاضر متنوعة، أكرر لكم متنوعة كثيرة جدا. هناك لغة إنجليزية في مرحلة الأولى، وهناك لغة الصينية في مرحلة الثانية، وهناك لغة عربية في مرحلة الثالثة، وهناك لغة فرنسا وكذلك جرمن وهولندا وما إلى غير ذلك من اللغات المشهورة. ولكن الآن نحن نتعلم ونعمق ونركز ونتحمس وكذلك ننتعش على هذه اللغة الشريفة مسمى باللغة العربية، مع أننا نكون تائبا وأننا نكون كاسلا بأن هذه اللغة وقعت في مرحلة الثالثة من اللغات العالمية وكذلك من اللغة المشهورة والأجنبية في العالم. نعم نحن تائب وكذلك نحن من الكاسلين على مرحلة هذه اللغة الشريفة. ولكن يا إخواني عليكم أن تعرفوا على أن اللغة العربية سوف تقع في مرحلة الأولى وستنتقل على كل لغات مشهورة أجنبية عالمية في العالم. لماذا لقيت كذلك ولماذا عبرت مثل ذلك؟ بأن اللغة العربية سوف يتعلمون أهل العرب وسوف يتعلمون من العجميين، ونحن من العجميين، وهناك من السنيين يتعلمون من السنيين العجميين يتعلمون هذه اللغة الشريفة مسمى باللغة العربية. لماذا يا أستاذ ألقيت على أن هؤلاء من السنيين يتعلمون اللغة العربية؟ هذه الواقع، هذه الحقيقة لكم على أن آسيا الوسطى مسمى بأشخاص الذي عينه صغير على أنها دولة متنوعة وكذلك الملونة من اليابان وكذلك كوريا الجنوبية وكذلك كوريا الشمالية وما إلى غير ذلك، يتعلمون على هذه اللغة الشريفة على أن أوروبا، نعرف أوروبا هؤلاء من المجتمع خاصة في مدينة إسبانيا وكذلك كل دول التي تقع وبلدان فيها يتعلمون أهل الأرض على هذه اللغة الشريفة مسمى باللغة العربية. وإذا نقارن بينهما على أن ارتفاع من المحبين اللغة العربية أكثر من قبل يا إخواني. إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه اللغة سوف تقع
في مرحلة الأولى وكذلك نعرف على أن هذه اللغة ستنتقل على جميع اللغات مشهورة عالمية في العالم. يمكن هذا مني ما استطعت أن ألقي أمامكم جميعا. إذا هناك الأخطاء مني أعتذركم بألف اعتذار على ما وقع لي من النقائص أو الهفوات. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke. Hal hunaka as'ilah, hunaka soal, fas'aluni al-an. Ana Ustaz. Siapa perkenalan dulu dong. Ana Nikmael ya. ya. Apa yang tercatat? Kurang keras suaranya ya. Di sini ada acara. Ayo kurang keras. Awana mutanawwi'ah muayyanah. Mutanawwi'atun ya pakai ta. Mutanawwi'atun itu bermacam-macam. Mutanawwi'atun itu bermacam-macam. Mulawana Mulawwana itu berwarna-warna. Mulawwana itu berwarna-warna. muayyanah Ustaz. Apa? Muayyanah. Muayyana itu ditentukan gitu, tertentu atau ditentukan bisa. Bisa. Seperti ini. Ayyana yu'ayyinu itu kan ayyana fi'il madi. Yu'ayyinu fi'il mudhari. Ayyana fi'il madi, yu'ayyinu fi'il mudhari. Itu artinya ayyana yu'ayyinu itu menentukan. Menuri, cendi dulu korokaan. Afwan ya, Anda pakai bahasa Madura di sini. Apakah ada orang Madura di sini? Gak ada ya? Bahasa ini rata-rata, tapi Anda lihat waktu antum ngisi nama, alamat, umur itu, Anda lihat ada yang dari Madura di sini teman-teman. Ada yang dari Sumeneb, ya. Ada yang dari Sumeneb. Ana Ustaz. Siapa? Antum Wulandari, min aina anti? Asal Jember sih, tapi si bapak dari asli Madura juga. Madura mana? Madura mana kok? Ini bukan orang Madura nih, orang Jember tapi bisa bahasa Madura. Ya betul ya, orang Jember tapi bisa bahasa Madura. Enggak, bapaknya asli Madura. Bapaknya asli Madura, tapi antum tinggal di Jember. Iya kan, tinggal di Jember kan? Iya. Iya. Enggak, yang asli tinggal di Madura dari kecil orang Madura gitu teman-teman. Sudah apa ya, manis pahit di Madura lah. Ya. Saya. Siapa? Nisa. Serius, Drima, coba jangan matikan kamera. Kalau matikan kamera, anak gak peduli loh. Kalau antum nanya atau gimana. Intinya teman-teman antum mau nanya, mau apa, hidupkan kamera seperti itu. Ya, hidupkan kamera. Tunggu Ustaz. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi tentang mufradat yang dicatat? Mana Ustaz? Naam, tafadhali. Ini kok banyak cewek di sini. Mana yang jawab? Oke, Nurul Hasanah. Wanin. Qawaninun. Wawunya panjang. Ada alifnya di depan waw. Setelah alif di depan waw, qaf, ya sukun, nun. Qawaninun. Setelah nun itu ada ya sukun. Qawaninun. Itu artinya peraturan. Undang-undang. Peraturan atau undang-undang. Dari mana, siapa nih namanya? Nurul. Dari Wonosobo. Wonosobo itu mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Nggih. Pulau sakit Jawa Tengah. Wonosobo itu dekat Brebes gak sih? Brebes. Dekat mana?
Deket sama Magelang. Magelang. Oh, oke. Ana pernah ke Magelang. Berarti dekat Magelang itu ada Wonosobo ya. Itu kota ya? Kota, tapi saya di itu pelosok. Oh, sama. Iya, di kota Wonosobo. Kok saya baru dengar tuh kota Wonosobo. Oke. Yang lain. Syukron Us. La syukroh. Kalau antum tuh rata-rata antum nih kalau ada orang bilang syukron, afwan gitu. Itu terlalu kuno, teman-teman. Antum kalau belajar bahasa Arab dan berbicara itu harus keren ya. Sekarang itu masuk takalam itu harus keren, jangan seperti kemarin-kemarin. Syukron ya akhi, syukron ya ukhti, syukron ya akhi. Afwan, apa itu teman-teman? La syukur alal wajib, seperti itu. La syukur alal wajib. Ya. Jangan afwan, apa ya? Gak keren banget gitu, gak keren banget. La syukur alal wajib, la syukrah alal wajib. Seperti itu. Afwan, apa itu kuno banget. Yang keren sekarang ya. Yang keren. La syukrah alal wajib. Ana Ustaz. Oke, tafadholi. Setelah ini Ana harap cowok yang nanya ya. Ini kok rata-rata cewek di sini teman-teman. Mana cowoknya gonjok gigi nih? Oke. Siapa tadi? Tri Wahyuni. Oke. Apa? Mukarrir. Hah? Mukarrir Ustaz. Karroroh yukarriru takriron. Karroroh fi'il madi yukarriru fi'il mudhari. Ya. Intinya kalau antum Ustaz fi'il madi mudhari itu apa? Nanti aja kalau nanya seperti itu, nanti aja. Intinya karroroh fi'il madi yukarriru fi'il mudhari. Itu artinya mengulang. Ya. Yukarriru itu fi'il mudhari. Maknanya dia laki-laki mengulang. Kalau saya mengulang, saya ulang pakai alif, ukarriru. Seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti fa'ala yaf'ulu itu artinya bekerja. Fa'ala yaf'ulu itu artinya bekerja. Kalau yaf'ulu dia laki-laki sedang bekerja. Ya. Kalau yaf'ulu dia laki-laki sedang bekerja. Tapi kalau pakai alif af'ulu saya sedang bekerja. Seperti itu. A'tadirakum Ustaz. Iya, tadara pakai ain. Iya. Tadara setelah alif ada ain. Ya tadara ya tadiru itu pakai dzal bukan dal ya. Dzal yang ada titiknya tuh. Ya tadara ya tadiru itu artinya minta maaf. Ya tadara ya tadiru. Berarti ya tadiru dia laki-laki minta maaf. Tapi kalau saya minta maaf tadiru. Tadir sukunkan aja. Kalau berbicara bahasa Arab tuh sukunkan aja. Tadiru bi alfin i'tidar. Saya minta maaf 1000 maaf. Kan kalau MC itu minta maaf 1000 maaf, minta ampun lautan ampun, seperti itu. Kalau MC itu. Ya tadara ya tadiru. Ya Ustaz. Yang lain. La syukra ala wajib Ustaz. Kok antum jawab? Syukur Ustaz gitu. La syukur ala wajib. Berarti Anda bilang syukur kan tuh? Oke, syukron. Ustaz, saya tanya artinya. Oh ya Allah, tak kirain antum anu. Oke, la syukur al wajib tidak ada terima kasih untuk kewajiban teman-teman. Ya, la syukur alal wajib tidak ada terima kasih untuk kewajiban. Intinya kenapa tidak ada jawabannya tidak ada terima kasih untuk kewajiban? Membantu orang itu wajib teman-teman, bukan sunnah ya. Gak ada membantu orang itu sunnah, gak ada. Antum bantu sesama teman, sesama saudara itu wajib ya. Wajib. Jadi kalau antum nolongin dia ketika dia susah, ketika dia galau, terima kasih ya. Tidak ada terima kasih untuk kewajiban antum menolong teman seperti itu. La syukur alal wajib seperti itu. Orang Arab tuh enggak seperti orang Indonesia ya. Kan sudah makan tadi. Iya. Kalau orang Indonesia tuh kan kadang kalau temannya itu jahat, maka
malas ketemuan sama dia, minta tolong nggak mau, apa kamu jahat sama saya, seperti itu. Kalau orang Arab itu, kalau selagi itu orang itu butuh sama kita, maka kita itu harus menolongnya, karena menolong orang itu wajib, seperti itu kalau tradisi Arab, teman-teman. Ya, tradisi Arab saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, gitu. Kok ana ceramah. Oke, yang lain. Terima kasih, Ustaz. Naam, la syukra lal wajib. Ustadz, apa? Oke, tafadhali. Dari mana dulu antum? Yang tadi dari mana tuh yang tadi? Yang nanya tadi. Saya, Ustaz. Iya, dari mana tuh? Dari Sidoarjo. Dari apa gak kedengaran ke sini? Dari Sidoarjo, Ustaz. Sidoarjo. Juanda jauh gak sih? Ya, dekat dari situ, Ustaz. Oh, deket Juanda. Soalnya Juanda itu diakui miliknya Surabaya, tapi wilayahnya itu wilayah Sidoarjo, betul gak sih? Kurang Kurang tahu. lebihnya seperti itu. Oh, iya, Juanda tuh teman-teman, kalau antum tahu ya, Juanda itu bandara Surabaya, tapi itu wilayah Sidoarjo, seperti itu, wilayah Sidoarjo. Seakan-akan itu miliknya Sidoarjo, tapi diakui Surabaya, seperti itu. Kan makanya anak bilang deket Juanda, karena Juanda itu sudah Sidoarjo. Ada yang lain yang tadi yang mau nanya sebelum Ana tutup pertanyaan? Ana Ustadz? Mana, Ustaz? Ana? Iya, Nuraida Takalam. Ayo, Siapa Ustadz? antum. Tadi itu ketinggalan Ustadz, apa ada teksnya kah? Nggak ada. Ana masa bicara pakai tag? Enggak lah. Ana bicara langsung spontanitas. Ketinggalan Ustadz. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, risiko antum lambat. Kan tanggung sendiri risikonya. Risikonya apa? Koneksi Iya. di sini kurang stabil Ustadz. Oh, nggak apa-apa. Ya risikonya hanya satu aja sih, nggak terlalu nyetet mufradat, tapi nggak apa-apa. Ya, yang nyetet mufradat ya antum semakin banyak perbendaharaan kosakata. Yang nutut tadi berarti antum makin banyak perbendaharaan kosakata, seperti itu. Ya. Yang lain, Anda kasih dua penanya sekarang, dua penanya. Setelah itu Anda tutup. Mana, Ustaz? Yang kerudung pink, Wanda. Wanda dari mana? Blitar, Ustaz. Oh iya, saya tunggu. Mau Apa? tanya yang apa itu ayahkum itu artinya apa, Ustaz? Dulu langsung jor-joran langsung nanya. Dari mana dulu perkenalan? Takutnya antum itu dari Aceh gitu. Dari mana? Dari Blitar, Ustaz. Oh, dari Blitar. Sekarang kuliah. Masih sekolah SMK. Baru Kelas? masuk SMK. Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 itu kelas berapa? Kelas 1 SMK. Loh, bukannya antum di kelas C ya? Kalau kelas 1. Di kelas B, Ustaz. Di sini. Oh, kelas B itu kan umur 16 ke atas, 16 ke atas ya sih ya? Iya. Antum itu 16 umurnya? 16. Oh, alah. Ya, tafadholi. Soalnya ketika anak ngajar kelas C itu rata-rata kelas 1 MA dan mereka itu masih umur 15. Ya. Apalah. Enggak apa-apa. Ayo, nanya apa? Ana mau tanya yang ayahkum, Ustaz. Tadi Ayahkum, Ustaz. lah ya. Ayahkum. Apa ya kum tuh anak bilang kayak gitu sepertinya.
Tadi ada Ustaz. Kayaknya Mungkin seperti ini mungkin. Hakamah yahkumu itu menghukumi. Ya. Hakamah yahkumu itu menghukumi. sama ini apa? Istakmikun ashadul. Suaranya jelas itu teman-teman ya? Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Oke, jelas banget ya. Ya. Tinggal satu penanya. Tafadhol. Setelah ini kita pelajari. Ana Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ana Ustaz. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Ana wa zalikal ajnabi. Siapa nih yang nanya? Kenalan dulu dong, jangan langsung nanya. Jangan langsung nanya, kenalan dulu. Ana Ustaz. Infatia, kenalan dulu. Ana dari Stabat. Dari Sabang. Stabat. Sabar itu mana Sabar? Stabat di Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Medan jauh gak sih? 2 jam. Oh, 2 jam Dari- dekat. Dari Medan 2 jam ya? Iya. Berarti itu dekat Aceh berarti? Iya dekat. Ayah orang Aceh. Walah, ayah orang Aceh. Oke. Ana senang teman-teman. Kenapa Ana harus kenalan dulu, harus tahu alamatnya? Karena gak ada salahnya kita kenal sama orang yang dimana orang tersebut itu lain suku, lain budaya, orang baru. Mungkin bahasanya itu berbeda, logat bahasanya itu berbeda seperti itu. Kita punya jaringan, kita punya komunikasi ya, jaringan teman ya. Itu yang jauh itu bagus nanti ketika antum tua nanti ya. Antum tua nanti sukses semuanya ya, sudah berkeluarga tua nanti antum kan punya teman Sumatera, punya teman Aceh, punya teman Kalimantan, punya teman Sulawesi, Papua. Setiap sudut Indonesia antum itu punya jaringan teman-teman, seperti itu. Dan ini perlu. Setiap sudut Indonesia harus punya teman. Masa teman yang di Jawa ya temannya orang-orang Jawa aja, gak ada jaringan lebih. Ya itu aja temannya. Ya, kalau kita temenan sama lain budaya, lain apa gitu, itu seru. Oke, nanya apa? Antum kelas berapa sekarang? 1 SMA. 1 SMA. Iya. Berarti kelas 1 SMA itu ada yang 16 atau 15 ya? Ya, saya baru 16 bulan 9 ini. Bulan 9. Berarti antum masih 15. Enggak, Masih udah tanggal 7 kemarin. Oh, sekarang tanggal 22. Oke. Ulang tahun kemarin berarti ya? Nah, Oke. Anda biasa teman-teman guyon-guyon dulu teman-teman. Jangan terlalu serius kalau kita belajar. Oke, apa pertanyaannya? yang wazalikal ajnabi. Ajnabiyatun itu asing. Ajnabiyun atau ajnabiyatun itu asing. Asing. Lughatul ajnabiyah, bahasa asing. Seperti itu. Lughatun itu bahasa. Berarti lughatul ajnabiyah itu bahasa asing. Bahasa asing. Apalagi mau nanya lagi? Firmahatul ula. Marhalatun itu tingkatan. Marhalatun pakai tak marbuto ya. Marhalatun itu tingkatan. Ada lagi? Gak ada. Saya tutup. Enggak boleh saya tutup. Yang lain dulu. Ana Dian. Ustaz. Oke. Oke, Dian.
Yang kalimat la syukra. Perkenalan dulu dong, langsung nyuruh nanya. Kenalan dulu. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan nama saya bla 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 bla. Saya dari bla 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 bla. Saya sekolah di bla 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 bla. Dan saya sekarang belajar bahasa Arab di blu 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 seperti itu. Ayo kenalan dulu. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Dian Agustina Nasution. Asal saya dari Riau. Yau, oke. Horas. Saya alumni dari Ma'had Al-Muhsinin Riau. Almus. Sedekat sama Ustaz Abdul Somad. Dekat sama Ustaz Abdul Somad. Gak tahu rumahnya. Ustaz Abdul Somad itu dari Riau loh. Nggak tahu rumahnya Ustaz. Itu gimana satu kota sama Ustaz Abdul Somad kok gak tahu rumahnya? Cari rumahnya ya. Belajar itu alim banget tuh. Bahasa Arab dia itu alumni Mesir, alim banget bahasa Arabnya, bisa belajar sama beliau. Dia kayaknya punya pesantren nggak sih? Bisa mau belajar bahasa Arab sama beliau. Oke, next nanya apa? Oke. Yang kalimat la syukrah alal wajib itu Ustaz, lanya la nafiyah Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Nah, Syukran Ustaz. la syukur wajib. Oke, sekarang kita sudah ditutup pertanyaan. Ini enggak ada orangnya nih, Laura Windy. Mana orangnya? Laura Windy. Seperti itu dong. Laura Windy. Karena lebih senang itu daripada antum terlalu dekat ke mukanya. Ana lebih senang tuh antum di depan kamera. Di depan antum itu ada meja plus pulpen sama bukunya itu ngadep kamera seperti itu. Seperti Ana ini. Seperti Ana. Nah, seperti Ana. Nah, seakan-akan di sini tuh ada meja, ada buku, ada pulpen. Ana lebih suka seperti itu, teman-teman. Ya. Lebih suka seperti itu. Ada pulpen, ada meja, ada buku. Seperti itu. Daripada gini gitu atau gini, lebih baik gini. Ada meja, ada buku. Ada pulpen seperti itu. Ana lebih suka seperti itu. Seakan-akan niat banget belajar seperti itu, teman-teman ya. Niat banget belajar sampai ada tempat belajarnya seperti itu. Ya. Gak apa-apa sih. Ya bagus, buka kamera aja bagus. Tapi lebih baik di depannya itu ada buku sama pulpen seperti itu. Sekarang kita akan belajar ibarah qasirah lagi. Ya. Kemarin kita sudah belajar ibarah qasirah yang mana kemarin itu kita belajar berekspresi. Berekspresi dari lafaz ana, saya. Ana ja'i, saya lapar. Ana masyghul, saya sibuk. Ana mutamalmil, saya galau. Ana naim, saya tidur. Ana na'san, saya ngantuk. Ana jamilun, saya ganteng. Ana qabihun, saya jelek. Ana faqirun, saya miskin. Fakir itu kan gak punya apa-apa, teman-teman. Miskin. Kalau orang miskin itu masih punya rumah, punya uang gitu, meskipun nggak banyak, itu orang miskin. Tapi orang fakir itu nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Itu orang fakir. Makanya sedekahlah kepada orang fakir. Orang miskin sekarang kadang lebih kaya dari kita, teman-teman ya. Serius, sok-sokan mereka itu nggak tahu ya. Jangan menilai anak tuh Ustadz suuzonan nih. Enggak, anak nggak seperti itu. Enggak, santai-santai. Intinya ketika anak temui pengemis, teman-teman ya. Pengemis itu ternyata rumahnya itu lebih ganteng dari rumah saya, lebih bagus. Rumah saya itu jelek, teman-teman. Rumah pengemis itu bagus banget dan HP-nya itu lebih bagus daripada punya anak. Ini kok mengemis gitu, kok padahal lebih kaya dari saya gitu. Kok bisa tahu, Ustadz? Di Madura itu ada kampung yang mana kampungnya itu rata-rata pekerjaan masyarakatnya itu ngemis. Ana teliti kampungnya. Wih, bagus-bagus rumahnya, teman-teman ya. HP-nya tuh bagus-bagus. Loh, ini lebih kaya dari saya nih. Kadang seperti itu.
Dan penghasilan pengemis itu lebih besar dari kita. Intinya teman-teman, hebrah atau manfaat yang bisa diambil dari kata-kata saya. Janganlah antum itu seumpamanya ya. Mudah-mudahan sukses semua sih. Mudah-mudahan sukses semua yang ada di sini. Amin. Selagi antum sehat, janganlah antum mengemis ke orang lain. Entah itu mengemis apa gitu, meskipun nggak mengemis harta, mengemis apa seperti itu, janganlah mengemis ke orang lain. Selagi antum bisa, selagi antum sehat, ya, selagi antum sehat. Nggak baik teman-teman ya, nggak baik seperti itu. Kadang apa ya, sehat orangnya masih bisa bekerja, ngemis seperti itu. Ayolah kerja gitu. Tapi Ana doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini sukses semuanya. Jadi orang sukses, orang kaya, biar bisa sedekah ya. Orang kaya yang baik seperti itu. Sekarang kita akan belajar, Ana menjelaskan pengemis ya. Sementara kita belajar sekarang. Oke, langsung. Sekarang kita akan belajar ibarat qasirah tentang antah. Ya. Tapi yang antah ini, mukalamahnya atau tugasnya itu agak panjang daripada yang kemarin. Saya ulangi satu kali lagi. Yang antah ini lebih panjang kalimatnya daripada kemarin. Kemarin kan santai-santai aja antum. Ana farhan, ana ja'i, ana mutamalmin, ana jamil, ana qabih, ana farhan gitu. Seperti itu, simpel aja kemarin. Tapi sekarang itu lumayan enggak panjang, biasa-biasa aja. Tapi lebih panjang daripada kemarin, seperti itu. Seperti apa Ustadz? Lihatlah contoh berikut ini. Ana share screen ya. Nanti yang namanya Intan Nuraini laporkan ke saya kalau sudah kelihatan. Kalau semuanya itu buka mikrofon, udah Ustadz kan rame, satu orang aja. Udah kelihatan Intan Nuraini? Belum Ustadz, masih hitam. Masa hitam? Putih loh. Udah kelihatan? Belum, masih cuma tulisan nama. Nama sama share screen gitu. Loh. Coba yang lain yang sudah nampak, hidupkan kamera. Hidupkan mikrofon. Belum Ustadz. Belum Ustadz. Belum juga Ustadz. Gak ada yang nampak. Teman. Belum Ustadz. Belum Ustadz. Belum Ustadz. Masih gelap. Masih tulisan Ustadz. Belum juga. Kok bisa ya? Ana share screen lagi ya. Oh, seperti ini. Betul gak sih? Sudah Ustadz. Udah anu ya? Sudah. Tan? Belum Ustaz, belum. Coba satu orang aja. Intan Nuraini udah? Sudah Ustadz. Udah ya? Udah. Oke, Ana oke. belum Ustaz. Berarti jaringan antum welek. Jaringan antum jelek. Ya, yang penting ada yang hidup. Ustadz kurang ajar nih, bilang jaringan orang jelek, nggak apa-apa lah. Biar beli paketan. Oke, santai aja teman-teman, guyon aja. Sekarang kita akan belajar tentang antah. Antah jahilun murakkab. Apa jahilun murakkab? Jahilun murakkab itu goblok banget gitu. Bodohnya nggak ketulungan. Goblok banget. Anta jahilun murakkab. Walakin, tambah walakin ya. Tambah walakin. Coba. Apakah muka anak kelihatan sekarang? Muka anak kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Anta plus, ini rumus ya. Anta plus walakin plus hadza.
Anta plus walakin plus hadza. Udah ditulis rumusnya? Coba Hilda Dia Swandika udah ditulis? Udah ya? Udah. Oke. Siap. Kenapa Ustadz nanya satu orang terus? Ya karena anak kalau nanya gimana teman-teman bunyi semuanya kan rame. Ya, kan rame. Satu-satu aja nanya biar satu orang ada. Oke, anta plus walakin plus hadza. Udah kan? Setelah itu kita ke contoh langsung. Coba Hilda Dia Swandika, apakah sudah kelihatan layarnya? Sudah, Ustadz. Udah kelihatan layar mufradatnya udah? Sudah. Oke. Sekarang anta jahilun murakkab di baris kedua. Kamu itu bodoh sekali. Walakinnaka, ya. Kalau laki-laki. Walakinnaka jamilun. Kamu itu bodoh banget, tapi kamu itu tampan. Berarti apa? Berarti apa? Berarti hadza laisa tamaman. Hadza laisa tamaman. Ini tidak bagus. Saya ulangi satu kali lagi. Anta jahilun murakkab. Kamu itu goblok banget. Walakinnaka jamilun. Tapi kamu itu tampan. Hadza laisa tamaman. Ini tidak bagus. Muka aja yang tampan, orangnya goblok seperti itu. Buat apa orang muka tampan tapi goblok? Lebih baik mukanya tampan, orangnya pinter seperti itu. Paham? Coba Ana tanya satu orang. Ana tanya Ratnasari, paham? Aduh, yang saya tanya paham. Bagus. Sekarang saya contoh kedua. Ratnasari, apakah sudah kelihatan mufradatnya? Iya, Ustaz. Oke, saya contoh kedua. Hanya contoh nih teman-teman ya. Contoh walakinnya mana Ustadz? Ya antum buat sendirilah. Ini hanya gambaran-gambaran aja di sini. Kalau yang walakin antum buat sendiri. Kamu itu giat banget. Anta mujtahidun jiddan. Ini kan ada. Kamu giat sekali. Anta mujtahidun jiddan. Ingat teman-teman, kalau antum bilang ke cewek, anti mujtahidatun jiddan. Karena kalau perempuan itu ditambah tak marbutoh. Di atasnya kamu giat sekali, itu ada kamu lebay. Berarti anti mubalighatun. Mubalighatun. Kalau kamu laki-laki, antah mubalighun. Ya. Antah mubalighun. Seperti itu. Seperti itu. Ditambah tamar butuh ya kalau perempuan. Ya. Ana atau antah mujtahidun jiddan. Kamu itu giat banget, langsung seperti ini. Walakinnaka apa? Anta mujtahidatun jiddan. Kamu itu giat banget. Tapi kamu itu apa ya? Kamu giat, tapi kamu itu pembohong gitu. Kamu itu giat banget, tapi orangnya pembohong seperti ini. Anta mujtahidatun jiddan, walakinnaka kadzabun. Kadzabun itu artinya tukang bohong. Kalau kadzibun, dengar yang jelas ya. Ini salah sedikit, antum salah mendengar sedikit, kacau antum. Kadzibun pakai dzal yang ada titiknya. Kadzibun itu orang bohong, tapi kalau kadzabun dzalnya itu panjang, kadzabun itu artinya tukang bohong. Bohongnya itu kurang ajar banget, tukang bohong. Berarti anta mujtahidun jiddan,
Kamu itu giat banget. Walakinnaka kadzabun, tapi kamu itu tukang bohong. Meskipun giat tapi tukang bohong. Langsung. Ini apa? Ini bahaya sekali. Hadza khatirun jiddan. Hadza khatirun jiddan. Ya. Kalau orang pintar, ya, kalau orang pintar tapi orangnya itu bahaya, tapi orangnya itu pembohong, itu bahaya, teman-teman. Orang pintar pembohong itu ya pinternya bohongin orang berarti ya. Pinternya bohongin orang. Bahaya. Kalau orang bodoh pinter bohongi orang, berarti dia goblok bohongi orang, nggak bisa bohongi orang. Cepat ketahuan. Kalau orang bodoh bohongi orang. Paham kan? Kalau orang bodoh seneng bohongi orang, ya pasti bohongnya ketahuan. Tapi kalau orang pinter bohongi orang itu bisa jadi tindak kriminalisme. Ya, penipuan itu kan orang pintar semua, teman-teman ya. Gak mungkin penipuan itu orang-orang bodoh. Siapa nih? Mas Firman, matikan mikrofon. Antum nih. Jangan hidupkan. Aduh. Jangan hidupkan mikrofon. Oke. Apa? Saya ulangi satu kali lagi tadi. Antah mujtahidun jiddan. Anta mujtahidun jiddan. Kamu itu giat banget. Kalau perempuan, anti mujtahidatun jiddan. Anta mujtahidun jiddan walakinnaka kadzabun. Hadza khatirun jiddan. Atau hadza aibun azim. Ini adalah aib yang besar. Atau ini sangat berbahaya. Orang pintar tukang bohong itu berbahaya. Anta mujtahidun jiddan walakinnaka kadzabun. Hadza khatir. Hadza khatirun jiddan. Seperti itu. Ustadz mau nanya, semuanya ada yang nanya. Anda udah bisa tebak teman-teman pertanyaan itu. Ya. Emangnya Ustadz peramal? Enggak. Gini. Anta apa? Kok Ana bikin contoh lagi? Ustadz mau nanya. Kalau seumpamanya nanti tugasnya itu kita buat contoh sendiri, gimana Ustadz? Apakah boleh? Lebih bagus. Ya, lebih bagus. Antum itu gak membuat contoh seperti buku panduan yang buku atau materi yang dikirim takalam kan ada materi-materinya kan. Hadza aibun adim, anta jamilun jiddan. Antum buat sendiri contohnya, itu lebih bagus. Ya. Kalau antum masih tugasnya itu sesuai dengan materi takalam, materi yang dibuat takalam itu nggak keren. Apa berarti antum belajar bahasa Arab ini apa ya? Nyontek terus berarti antum nggak keren. Lebih keren antum itu buat sendiri, apa tuh bahasanya lebih keren, bahasanya lebih bagus. Ya, lebih bagus seperti itu. Ya. Lebih bagus antum bikin sendiri tapi keren. Daripada antum itu nyontek punya takalam, bikin contoh punya takalam, gak bagus lagi kata-katanya, lahjanya gak bagus logatnya. Lebih baik gak bagus logat, gak bagus lahja, tapi bikin sendiri, lebih keren. Apalagi bikin sendiri contoh, lahjanya bagus, ekspresinya bagus, ada variasinya, videonya diedit bagus, seperti itu. Itu lebih bagus. Bagus banget kalau kayak gitu. Anta jamilun jiddan. Ana buat contoh sendiri ya. Anta jamilun jiddan. Kamu itu ganteng banget, tampan banget. Walakinnaka jahilun. Ya, kamu itu ganteng banget, tapi kamu itu goblok gitu. Tapi kamu itu bodoh. Anta jamilun jiddan. Walakinnaka jahil. Walakinnaka jahil. Hadza laisa tamam. Ini tidak sempurna. Hadza laisa kamilan. Hadza aibun azim. Ini tidak sempurna. Orang yang sempurna itu adalah orang ganteng, yang mana orang ganteng itu pintar. Lebih baik jadi orang jelek pintar daripada orang ganteng gak tahu apa-apa. Karena masa depan antum ditentukan dengan karir antum. Siap, motivator. Oke. Ya, intinya antum buat contoh ya sebagus mungkin. Sebenarnya Ana jelaskan 15 menit atau 10 menit tentang ini, insya Allah antum udah paham teman-teman. Contohnya hanya itu aja. Anta
Walakin hadza. Intinya antum itu bilang orang itu apa, kamu itu pemalas. Tapi kamu itu ganteng. Ya. Ini adalah suatu rahmat dari Allah, ya. Meskipun malas tapi Allah kasih muka yang ganteng gitu. Anta kasil, anta ta'ban, anta kasilun. Kamu itu orang yang malas. Walakinnaka jamilun. Hadza rahmatun minallah. Hadhihi rahmatun minallah. Ya, rahmatun minallah. Ustadz mau nanya. Hadza atau hadhihi itu pemakaiannya gimana, Ustadz? Ingat teman-teman, rahmatun itu ada tak marbutohnya kan? Tun. Ada tak marbutohnya kan? Berarti kalau ada tak marbutohnya itu pakai hadhihi. Hadzal qalam. Kok pakai hadza, Ustaz? Qalamun tidak ada tak marbutohnya. Tapi kalau ini madrasah, hadhil madrasah. Kenapa? Karena madrasatun ada tak marbutohnya. Seperti itu. Berarti anta kasilun, kamu itu orangnya pemalas, anta kasilun walakinnaka jamilun, hadhihi rahmatun minallah. Seperti itu. Hadhihi atau hadza. Paham ya? Paham banget ya? Ana nanya ya. Ana nanya ke siapa nih? Ana nanya ke siapa ya? Ke yang nih, yang mati nih, yang mati anunya nih. Dihidupkan. Ngapain hidupin kamera? Takut ditanya. Siti Sa'adah Fauziah. Oke. Siti Sa'adah Fauziah. Mana orangnya? Kira Ustadz. Siti Sa'adah Fauziah ada? Ada Ustadz. Kenapa matikan kamera? Ustadz Afwan jaringannya jelek. Oh. Jadi kalau hidupin kamera nanti suka nge-lag. Antum sering main Mobile Legends ya? Enggak Ustadz. Soalnya kata-kata nge-lag itu anak tahunya ketika ada orang main Mobile Legends, nge-lag jaringannya gitu. Tapi kalau orang-orang akademis, orang-orang yang nggak main game, jaringannya kurang stabil, jaringannya kurang maksimal, seperti itu. Jaringannya tidak efektif. Kalau orang-orang yang nggak main game seperti itu, teman-teman, kata-katanya itu kata-kata yang bagus gitu. Jaringannya tidak stabil, Ustaz. Jaringannya tidak efektif. Jaringannya tidak maksimal. Jaringannya nge-lag, Ustaz. Pemain Mobile Legends tuh. Gak apa-apa, guyon aja. Ayo. Ana mau nanya. Paham nggak tadi yang dijelaskan saya? Insya Allah paham Ustadz. Oh, serius? Insya Allah. Yang pahamnya Insya Allah. Oke, karena antum bilang paham, nama antum Siti Sa'adah Fauziah. Ana lihat karya antum besok. Kalau karya antum itu jelek, berarti antum itu gak paham. Kalau karya itu bagus, berarti antum itu paham. Ustadz, berarti nanti gimana Ustadz? Ya karyanya harus bagus. Ana gak mau tahu. Orang yang namanya Siti Sa'adah Fauziah, Ana cari itu besok. Oke. Insya Allah Ustadz. Oke, siap. Insya Allah. Ana tanya satu orang lagi. Itu aja. Ini ada orang gila di sini, teman-teman nih orangnya nih. Ini orang ini. Oke, goyan. Siapa ya? Ana mau nanya lagi. Antum tuh wali kelasnya Ana, teman-teman ya. Awas ya kalau nakal-nakal ya. Ana wali kelas antum. Ana nih bapak antum di sini. Siap. Ana nih bapak antum. Jadi dengan nakal-nakal ya. Apalagi. Afwan Ustaz, izin matikan. Di sini mati lampu. Kalau mati lampu, itu antum ambil senter. Senternya itu sinarin ke muka antum. Biar kayak hantu. Hidupkan kameranya. Ana bilang apa tadi ya teman-teman ya? Ana bilang apa ya? Antum ini wali kelasnya saya. Jadi antum itu jangan nakal-nakal. Ana catat ya, siapa yang nakal, siapa yang
siapa yang apa ya, yang sering cerewet gitu ya. Jangan cerewet jadi orang ya. Serius teman-teman. Saya belak-belakan di depan antum sekarang ya, tapi belak-belakannya itu bukan marah, enggak. Santai aja kalau anak. Sekarang ini ketika musyawarah rapat para tutor, anggota Takalam September, anggota paling parah dari semasa Takalam itu berdiri. Serius. Saya serius. Saya tidak berkata dengan kata-kata yang bohong, Asia. Ya, saya tidak tidak ngarang ya, nggak ngarang-ngarang. Ini beneran. Rapat kemarin anggota September ini adalah anggota paling parah daripada anggota-anggota sebelumnya. Memang saya katakan anggota September itu anggota terbanyak dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kita sampai nambah tutor ya. Ustadz Zahra itu tutor baru di Takalam. Dari saking banyaknya. Sampai kita nambah tutor. Tapi antum nih bukan ya nggak tahu siapa sih anggota atau teman-teman antum masa sekarang ini lebih parah daripada teman-teman sebelumnya. Entah itu pembangkang, entah itu ya kalau antum tahu ya, ini anak kasihan pada admin, kasihan sama Ustadz Ali, Ustadz Afgon dan tutor-tutor yang lain. Ketika Ustadz itu mengirimkan link Zoom pada jam 7:30, itu semuanya tuh pada ngechat admin teman-teman ya, kan kurang ajar banget. Pertanyaannya itu pertanyaannya yang nggak sepatutnya untuk dijawab. Apa pertanyaannya? Ustadz, link Zoom itu belajar sekarang atau besok sih? Padahal kita udah ngumumkan dari awal. Ya, pelajaran itu jam 7:30 malam. Itu langsung berapa ratus orang itu? Enggak sih, 50 lebih lah. Enggak sampai 100. Intinya puluhan orang tuh, banyak banget yang ngechat di admin. Ustadz, apaan gitu. Gak penting banget untuk dijawab. Bukan hanya itu teman-teman, bahkan kalau gak dijawab ya, itu marah-marah. Anggota sekarang nih, ya anggota sekarang. Jadi, Ana sarankan, kalau antum gak seperti itu bagus. Ya, itu bagus. Ikuti aja yang disuruh Takalam. Buat tugas ya buat tugas. Pelajarannya jam segini ya ikut aja gitu. Jangan terlalu banyak bertanya teman-teman ya. Kasihan admin anak. Bahkan ya kalau pertanyaan itu gak dijawab, marah-marah ke admin. Di screenshot sama Ustadz. Ustadz ini gimana karapnya Ustadz? Marah-marah. Jawab dong kalau orang nanya seperti itu. Orang nanya gak dijawab. Ya kalau nanyanya itu puluhan orang sampai 50, gak nutut jawab teman-teman ya. Bahkan ada yang tertimbun. Seperti itu. Kenapa Ustadz mengumumkan di grup ini? Ya, dikarenakan ayolah sama-sama kita bekerja sama untuk kesuksesan Takalam, kesuksesan taklim antum juga sampai akhir. Ya, kesuksesan taklim antum juga sampai akhir. Antum ini harus sukses sampai akhir. Antum ini harus pintar bahasa Arab sampai akhir. Antum ini harus fasih mukalamanya sampai akhir, teman-teman ya. Saya sebagai wali kelas B, saya bertanggung jawab atas kemahiran antum, atas kualitas antum. Apa yang antum peroleh dalam 1 bulan ini, saya yang bertanggung jawab. Seperti itu. Berarti itu saya kurang didikannya. Berarti itu saya kurang pemantauannya ke antum. Seperti itu. Ya. Jangan sampai antum menyusahkan admin ya, kasihan. Dimarah-marah ya admin sama anggota. Kok ada ya murid marah-marah ke ustadznya ya. Untung adminnya sabar. Kalau nggak sabar itu dikeluarkan dari grup tuh. Ya, marah-marah teman-teman ya, marah-marah. Jangan seperti itu. Ya kalau antum nggak seperti itu bagus banget ya. Kasihanilah kerja admin ya. Ana bukan admin tapi itu laporan. Ya, itu admin Takalam. Kalau mau nanya ke admin, nanya bahasa Arab seperti itu teman-teman. Ustadz, bahasa Arabnya saudara perempuan apa? Bahasa Arabnya kenegaraan apa? Bahasa Arabnya pemerintah apa? Itu lebih bagus daripada antum nggak jelas nanya jam pelajaran yang udah ditentukan, kalau gak dibales itu marah-marah, gak jelas banget, serius. Ya Allah, Ana gak tega gitu teman-teman. Ana curhat nih, ya Ana curhat nih kantum supaya kita sama-sama sama-sama mensukseskan Takalam. Ana sukses mendidik antum 1 bulan, antum sukses belajar 1 bulan, seperti itu. Kalau seperti ini terus, ini gak sukses-sukses, kerepotan admin dalam memfasilitasi antum khususnya. Ya gitu.
lebih baik ke depannya, bagus. Nanti Ana insya Allah akan mengadakan taklim idofi. Ya. Sebenarnya pembelajaran udah selesai teman-teman ya, pembelajaran udah selesai. Ini hanya motivasi juga, dan Ana sebagai wali kelas antum. Ya. Nanti itu ada taklim idofi, pelajaran-pelajaran tambahan. Nah, bagi siapa yang pengen memperdalam bahasa Arab, yang pengen memperdalam mukalamah, yang pengen pinter mukalamah bahasa Arab fasih, nanti ikut taklim idofi kalau bisa. Kalau ada kesibukan, tidak apa-apa, tidak hadir. Tapi kalau nggak ada kesibukan, usahakan hadir. Emang teman-teman ya, antum sudah bayar 100.000 mahal-mahal. 100.000 itu bukan uang murah teman-teman. Ya, antum beli nasi itu dapat 10 nasi. Lebih baik antum kasih orang-orang yang nggak punya itu 100.000. Daripada antum masuk takalam nakal, lebih baik antum kasih orang aja 100.000. Bukan uang kecil 100.000 ya, uang besar itu. Gak gampang orang itu memperoleh uang 100.000. Antum bayar 100.000, antum nakal di takalam. Jangan. Intinya, segala fasilitas takalam, entah itu dari anak sendiri, mengadakan taklim idofi pelajaran tambahan, itu usahakan manfaatkan, ikut. Supaya bisa mengembangkan mukalamah al-arabiyah. Seperti itu. Ya. Ayo ikut pokoknya sampai akhir insya Allah, anak akan adakan taklim idofi insya Allah. Hari-hari libur tuh seperti Minggu seperti itu, atau Sabtu, kan kadang Sabtu itu libur ya kalau kampus ya, seperti itu. Ingat teman-teman, kalau nanya ke admin jangan nanya tentang peraturan takalam, gak baik, ikuti aja. Lebih baik kalau nanya ke admin atau ke ustadz-ustadznya, nanya yang berhubungan dengan ilmu bahasa Arab, seperti itu. Lebih baik nanya seperti itu ya. Antum ini tanggung jawab ana ya, antum ini tanggung jawab ana. Seperti itu. Kalau nanya ke admin atau ke ustadz-ustadznya, jangan nanya peraturan takalam, gak baik. Peraturan takalam udah ikuti aja. Ya. Lebih baik kalau nanya yang berhubungan dengan bahasa Arab, yang berhubungan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, itu lebih baik. Ya, seperti itu. Serius, siapapun yang nanya tentang peraturan takalam ke saya, gak akan ada jawab serius. Kalau nanya ilmu, oke Anda jawab. Seperti itu. Nanya ilmu, oke Anda jawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Ana sebenarnya apa? Ana pengen ada yang disampaikan di sini tapi lupa. Apa ya? Lupa ya teman-teman. Mungkin itu aja ya. Gini, terakhir. Ini terakhir. Bukan sih, sebelum terakhir. Nanti terakhir ada. Antum itu belajar dimanapun. Ini saran ya. Ini saran dari Ana. Belajar dimanapun, belajar di sekolah, belajar di pesantren, belajar di sini, ya. Kalau bisa, ketika taklim, ya, pengen bertanya sama ustadz, usahakan cara nanyanya itu yang sopan, ya. Cara nanya itu yang sopan. Kalau ke saya, cara nanya apapun terserah. Kalau ke saya terserah. Tapi kalau ke ustadz antum di takalam, atau ustadzah atau ustadz antum di sekolah, di kampus, di pesantren, nanyanya seperti ini ya. Afwan ustadz, ana pengen nanya. Afwan pak, saya pengen nanya seperti ini. Jangan gini, apa itu? Gak sopan. Seperti ini. Afwan saya pengen nanya. Itu lebih sopan. Afwan pengen nanya. Pak, saya pengen nanya. Mohon maaf Pak, saya pengen nanya seperti itu. Itu lebih sopan. Mohon maaf Pak, saya pengen nanya seperti itu. Ya. Daripada seperti ini atau seperti ini, enggak sopan. Dan itu dimanapun tempatnya. Antum belajar dimanapun lebih sopan seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ana pengen nanya seperti itu. Enggak ada layarnya. Iya, ana sudah matikan layarnya. Layarnya itu kan tentang mufrad, itu kan sudah dikirim di grup. Ya, materinya kan udah dikirim. Lihat-lihat aja grupnya. Seperti itu. Ya, terakhir dari ana, buatlah tugas semaksimal mungkin gitu. Ana kasih hadiah ya, ana kasih hadiah. Bagi yang tugasnya itu terbaik. Intinya ana nilai tugas-tugasnya ya. Nilainya itu ya sesuai dengan pikiran ana, bukan ana kasih nilai di grup WA enggak. Intinya ana nilai bagi yang bagus videonya, tata cara pengucapannya, contohnya, videonya, editannya, intinya bagus, nanti ana kasih hadiah. Hadiahnya apa Ustaz? Terserah ana pokoknya. Ada hadiah pokoknya, dan itu bermanfaat untuk antum ketika antum
ingin mengembangkan mukalamah bahasa Arab atau ingin mengembangkan bahasa Arab. Hadiahnya itu bermanfaat banget. Nanti pokoknya video terbaik anak kasih hadiah seperti itu. Buatlah contoh sebagus mungkin. Contohnya gampang banget, antah plus walakin plus hadza. Seakan-akan bahasa Indonesianya tuh kamu ini baik, tapi kamu ini pembohong. Ini adalah perbuatan yang keji, seperti itu. Kamu ini orangnya pinter, tapi kamu ini orangnya pemalas. Ini adalah perbuatan yang tidak patut dicontoh. Seperti itu, teman-teman. Kamu ini orangnya jelek, tapi kamu ini orangnya jelek, tapi kamu ini orangnya rajin. Meskipun jelek, orangnya itu rajin belajar. Ini adalah perbuatan yang baik, atau ini adalah hal yang baik, seperti itu. Hadza amalun sahihun, amalun hasanun, hadza syai'un azim. Ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang bagus, seperti itu. Syai'un azim, seperti itu. Kalau ini adalah aib yang besar, seperti seumpamanya kamu itu pinter tapi kamu itu orangnya pencuri. Ya. Kamu itu pinter tapi kamu itu pencuri. Ini adalah aib yang besar. Ini adalah aib. Hadza aibun azim, seperti itu. Aibun azim, seperti itu. Intinya buat contoh sebagus mungkin, sekeren mungkin, buat video sebagus mungkin, sekeren mungkin. Juara 1 terbaik video anak kasih hadiah, seperti itu. Kalau Ustaz mau nanya, katanya nanti tanggal 24 dan seterusnya nanti apa? Tenggelam dah. Apa pertanyaannya? Nanti tanggal 24 pengguna Telkomsel bakal mati ya. Kata siapa? Nanti tanggal 24 nanti pengguna Telkomsel bakal mati. Pengguna Telkomsel mati? Ya Allah. Antum yang ngetik yang bener dong. Nanti semua pengguna Telkomsel kartunya akan mati, seperti itu. Nanti semua pengguna Telkomsel mati gitu. Anda pengguna Telkomsel loh, awas antum. Orang mana antum tak samperin antum ya. Anda pengguna Telkomsel. Antum ini bilang Anda mati, awas antum. Ya. Gak tahu, Anda gak ngurus ya. Intinya kalau Telkomsel itu mati, beli XL gitu, beli Indosat, seperti itu teman-teman. Kurang ajar. Semua pengguna Telkomsel mati. Antum doain Anda mati ya. Janganlah, kita masih belum sukses teman-teman ya. Kan Ustaz apa itu udah tenggelam, maaf ya. Kalau nanya itu jangan chat ya. Kalau nanya itu jangan chat. Udah tenggelam chatnya tadi. Nanya itu langsung mikrofonnya bunyiin seperti itu. Ustaz izin tanya. Oke. Kenalin dulu. Kenalin dulu. Kalau pengen nanya ke anak kenalan dulu. Udah. Oke. Langsung pertanyaannya. Tadi itu apa? Kan tugasnya mufrodatnya. Itu mufrodatnya berapa Ustaz? Ditentukan atau kita sendiri? Sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Iya, kalau Anda batasi 4 itu semuanya bikin 4. Kalau Anda batasi 10 ke atas kan bagus. Intinya buatlah contoh di video itu sebanyak-banyaknya, seperti itu. Sebanyak-banyaknya. Lebih baik, ini. Lebih baik ketika buat video, contohnya itu antum jangan lihat ke bawah, seakan-akan antum itu gak hafal, gak tahu muka lama. Kalau seumpamanya ya, lihat buku, dipraktekkan apa itu, berarti antum masih baca. Buatlah video yang mana seakan-akan antum itu langsung transparan gitu, langsung apa ya, langsung seakan-akan antum itu bicara depan kamera, bukan seakan-akan antum ngebaca seperti itu. Seakan-akan antum itu pintar mukalamah seperti itu di kamera. Jangan antum itu banyak ya buat tugas ketika buat tugas videonya itu orangnya tuh baca seperti itu. Jangan ya. Ya, syukron. La syukur alal wajib, seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Ini gak ada yang gak ada yang jurusan bahasa Arab ya kuliahnya. Gak ada ya. Anda pengen temenan sama anak-anak PBA seperti itu. Saya. Banyak. Siapa? Atau PBA mana?
IAIN Madura. Oh, IAIN Madura. Oke, oke. Iya. Sebelumnya alumni mana? Pondok Tahfidz Alamin. Oh, antum alumni Alamin Perenduan. Oh, oke, 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 oke. Sekarang PBA ya? Ya, alhamdulillah. Semester berapa sekarang? Maba baru masuk. Oh, kenal sama Raihana. Kenal sekelas. Sekelas ya sama Raihana ya? Oke, Emang oke, siapa oke. antum? Raihana itu murid saya dulu ketika belajar bahasa Arab. Ya. Salam ke Raihana dari saya ya. Murid saya dulu, Raihana. Chat aja dia, chat aja sekarang. Kenal sama Fahmi Alwan gitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya teman-teman, Ana itu mau kuliah di IAIN Madura teman-teman ya. Tapi gak tahu kenapa takdir membawa anak ke Malang seperti itu. Terserta membawa anak ke Malang. Ana sekarang kuliah di Universitas Negeri Malang ya. Jurusan pendidikan bahasa Arab. Meskipun negeri ada bahasa Arabnya. Biasanya negeri itu gak ada ya, tapi alhamdulillah di kampus Ana ada. Ana lulusan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Ya, Ana lulusan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Ana sekarang semester 5. Ya, insya Allah ini masih adik kelas Ana. Ya. Adik-adik kelas Ana. Meskipun umur 20, Ana lebih tua dari aku. Ana tuh sekarang 21. Kalau kelas A, rata-rata tuh Ana ngajar yang tua-tua, yang lebih tua dari Ana. Tapi kalau kelas B, itu masih adik-adik anak. Apalagi kelas C, bocil-bocil serius. Setahun. Kelas C itu kalau ngajar teman-teman, teriak-teriak anak-anaknya, ngapain gitu. Bocil gitu. SD gitu. Iya Ustadz, ngapain gitu. Ada apa gitu. Wih, tawuran kata anak. Ya. Intinya kalau kelas C itu, wah, tawuran kayaknya kelas C itu. Ya biasalah anak-anak, bocil-bocil perlu dibimbing seperti itu. Kalau antum kan udah dewasa, ya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Saya matikan